Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam ke-14 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir di masjid ini, Masjid Wihdatul Ummah, guna sama-sama beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan rutinitas kebaikan kita, amal soleh yang insya Allah dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu duduk bermajlis, membaca dan mempelajari warisan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini beliau himpun dalam kitab yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada pekan lalu kita berhalangan dan alhamdulillah ada ustadz kita yang membawakan materi, dan pada pekan sebelumnya kita mengkhususkan pembahasan tentang bersama Palestina, ya. Perlu untuk kami ingatkan bahwa dengan selesainya pengajian kita yang lalu itu, 2 pekan yang lalu, bukan berarti kebersamaan kita dengan Palestina telah selesai. Bukan berarti kita sudah tidak lagi memantau kabar informasi tentang saudara-saudara kita di sana. Bukan berarti kita sudah tidak lagi membicarakan mereka dan tidak lagi mau berkontribusi untuk saudara-saudara kita. Kita harap ya semua kita terus memperhatikan keadaan saudara-saudara kita di sana yang hari-hari ini keadaan mereka masih sangat berat, utamanya dari kaum lemah, dari kaum lemah, para orang tua dan anak-anak kecil dan wanita-wanita, ya. Dan inilah kebiasaan yang merupakan tradisi buruk para kaum kufar, para Zionis Israel juga di antara mereka. Dalam peperangan-peperangan yang mereka lakukan, mereka senantiasa menjadikan sasarannya adalah orang-orang lemah. Sangat berbeda dengan Islam. Ketika menyuarakan jihad fi sabilillah, mereka sangat menjaga adab-adab dalam jihad, baik dalam cara membunuhnya tidak dengan cara biadab, maupun kepada siapa yang kita melakukan penyerangan, melakukan pembelaan. Tidak mungkin kita menyentuh wanita-wanita lemah, tidak pula anak-anak kecil, orang tua, bahkan tidak pula kepada
mereka-mereka yang sedang sibuk beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Walaupun bagi kita, mereka-mereka yang sedang beribadah di tempat ibadah mereka sedang melakukan kesyirikan dan kekufuran, itu keyakinan kita. Tapi selama mereka tidak langsung menyerang kita, mereka tidak terlibat dalam peperangan, tidak boleh bagi kita untuk menyerang mereka. Ya, inilah sikap adil dan adab yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada setiap panglima-panglima perangnya yang beliau akan utus untuk berjihad fi sabilillah. Dan wasiat-wasiat yang semacam ini turun-temurun diwariskan oleh para khalifah-khalifah kepada para komandan-komandan jihad mereka. Namun sekali lagi sangat disayangkan, ya begitulah, mereka-mereka para musuh tidak mengenal yang namanya adab-adab, ya apalagi dalam persoalan yang semacam ini. Dan memang betul keyakinan kita, saudara-saudara kita yang telah pergi, yang wafat adalah para syuhada. Namun tentu saja tidak boleh kita berarti membiarkan mereka dalam keadaan yang seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, ya beliau mengatakan, qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Kita yakin bahwasanya orang-orang yang terbunuh di antara kaum muslimin dalam jihad itu masuk surga, dan orang-orang yang terbunuh dari kaum kufar itu tempatnya neraka. Itu keyakinan kita. Maka kita sangat yakin saudara-saudara kita yang telah berguguran ribuan dari kalangan anak kecil, dari kalangan wanita, dan tentu saja para mujahidin itu tempatnya di surga insya-Allah. Namun sekali lagi bukan berarti kita mendiamkan kebiadaban, ya, para kaum Zionis dan sekutu-sekutu mereka, atau orang-orang yang tidak mempedulikan saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza. Kita tetap mesti bersuara, dan selalu kita katakan paling minimal yang kita lakukan hari ini di tempat kita adalah mengumpulkan dana semampu kita untuk mereka, dan doa-doa tulus kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, baik secara pribadi-pribadi di waktu-waktu yang afdal bagi kita untuk berdoa, maupun doa yang kita lakukan secara bersama-sama lewat kunut-kunut nazilah yang selalu kita lakukan di akhir-akhir solat wajib kita yang kita lakukan secara berjamaah. Jamaah sekalian, tersisa pada kita dua hadis yang berkaitan dengan bab yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang paling terakhir, yaitu bab tentang babun fadlus suhuri wa ta'khiruhu, fadlus suhuri wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu'al fajri. Bab tentang keutamaan sahur, makan sahur, dan keutamaan mengakhirkan waktu makan sahur selama tidak dikhawatirkan subuh sudah akan masuk. Ini kita bahas pada pertemuan kita yang paling terakhir di 3 pekan yang lalu, ya kalau tidak salah. Kita sudah bahas hadis yang pertama di bab ini dan hadis yang kedua, hadis yang ke-1229 dan 1230, gitu ya. Hakata sahih, sahih, iya. Kaifa sahih? Nah, baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-1231, ya. Jadi hadis Anas, hadis yang pertama yang lalu tentang masalah sahur adalah berkah. Kita sudah menjelaskan makna berkah, beberapa bentuk-bentuk berkah dari makan sahur. Dan juga hadis yang kedua kita sudah jelaskan tentang pensyariatan makan sahur secara berjamaah, makan sahur berjamaah, dan juga jarak antara waktu selesainya sahur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ditegakkannya salat, ya.
Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ke-1231 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ketiga dalam bab ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muadzinani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muadzin, Bilalun wabnu Ummi Maktum, yaitu Bilal dan ibnu Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, Bilal azan di waktu malam. Fakulu washrabu, maka kalau mendengarkan azannya Bilal, silahkan lanjutkan makan dan lanjutkan minum. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai terdengar azan kedua, yaitu azan yang datang dari Ibn Ummi Maktum. Qal, dikatakan sini, lam yakun bainahuma, tidak ada selang antara kedua azan itu, illa an yanzila hadza, kecuali turun ini, wa yarqa hadza, dan naik ini, artinya turun Bilal lalu naik Ibnu Ummi Maktum. Muttafaqun alaih, hadisnya hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ada berapa pelajaran, faidah dan hukum yang bisa kita ambil dari hadis kita ini? Jemaah sekalian, pertama, di sini dikatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki dua muadzin, Yang dimaksudkan memiliki dua muadzin ini, dua muadzin di kota Madinah, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan tentang beliau dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya, beliaulah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beliau, dan beliau akan menyambut Abdullah bin Ummi Maktum dengan sambutan yang hangat dan mengatakan, engkaulah yang karenanya saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentu saja di antara keutamaan Abdullah bin Ummi Maktum, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sempat tidak mengacuhkan beliau, tidak memperhatikan beliau ketika beliau datang, karena Rasulullah sedang berdakwah kepada para pembesar waktu itu, dan berharap orang-orang Quraisy dari kalangan bangsawannya itu bisa didakwahi, karena kalau para petingginya, pembesarnya sudah didakwahi, maka insyaallah pengikutnya atau kaumnya akan ikut dengan mudah. Tapi mereka sombong, tidak mau menerima dakwah. Dan ini ada orang yang datang, walaupun sangat sederhana penampilannya, bahkan buta, datang mau membersihkan dirinya. Dia mau tazakka, dia mau membersihkan dirinya, mau belajar. Maka Nabi waktu itu sempat, ya, tidak memperhatikannya, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya, dalam masalah dakwah. Di satu sisi, pertimbangan mendakwahi orang-orang yang berpengaruh itu pertimbangan dakwah yang benar, tepat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mendakwahi Abu Sufyan dan berusaha untuk memasukkan atau mengajak Abu Sufyan masuk Islam, dan betul ketika beliau masuk Islam begitu banyak kaumnya yang ikut, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani juga, seperti Abdullah bin Salam, ya, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain yang merupakan
petinggi-petinggi dari kalangan kaumnya ketika mereka berhasil dakwai, masuklah banyak dari kalangan kaumnya ke dalam Islam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pernah berdoa kepada Allah agar bisa diberikan hidayah dua Umar yang paling berpengaruh, Umar Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, si Abu Jahal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Allah hanya memberikan hidayah dan Allah hanya mencintai kepada Umar bin Khattab. Jadilah beliau seorang muslim, bahkan pejuang yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang semacam ini, perhatian kepada orang yang penting semacam itu, memang bagian fikih dakwah yang penting, ya, memprioritaskan mereka-mereka bukan karena tidak penting yang lainnya, tapi ini meringkas waktu kita, ya, bahwasanya menghemat waktu kita yang mungkin tidak sempat semuanya kita dakwahi satu persatu, tapi ketika tokohnya sudah kita dakwahi, maka para pengikutnya akan masuk dengan mudahnya. Pertimbangan ini bagus, namun pertimbangan semacam ini tidak tepat ketika kita menghabiskan waktu kita kepada orang-orang yang sombong, yang tidak mau menerima dakwah, sehingga ada orang-orang yang terbengkalai. Di sana ada orang yang sudah mau belajar, tapi karena kita bilang ini kayaknya tidak terlalu berpengaruh orangnya, apa kira-kira yang bisa dia kontribusikan untuk agama kalau dia masuk Islam, ya. Mungkin ada biasa orang seperti itu, ya, ketika dia melihat orang yang biasa, orang yang miskin, orang yang tidak ada pengaruhnya, jangan habiskan waktu dengan dia. Seakan-akan kita bilang masuk Islam dia dan tidak masuk Islam tidak ada pengaruhnya. Lalu kita mau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita katakan sebagai orang yang berpengaruh, orang yang kaya, orang yang punya jabatan, tapi ternyata mereka justru sombong dan tidak mau mengikuti dakwah kita. Yang kita harapkan sudah tidak kesampaian, lalu orang yang sudah mau tidak kita perhatikan. Nah, itu juga keliru. Makanya Allah menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat Abasa itu. Nah, ini dua fikih dakwah yang penting untuk diperhatikan. Itulah Abdullah bin Ummi Maktum, ya, yang juga pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak sholat jamaah karena beliau sudah tua, matanya buta, rumahnya sangat jauh dan tidak ada yang mengantarkan beliau ke masjid, tidak ada pengantarnya, rumah jauh dan di jalan tidak aman, banyak binatang buas dan berbagai macam uzur yang beliau sampaikan. Mendengarkan alasan-alasan semacam itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada beliau. Namun ketika beliau akan pulang, ada satu pertanyaan yang terlintas pada benak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tanyakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, "Hal tasma'un nida?" Tapi kamu dengar azan? Beliau mengatakan, "Iya." Lalu kata Nabi kita, "Fa'ajib." Ya, kalau begitu jawab panggilan azan, ya. Dan ini di antara dalil yang paling kuat yang digunakan oleh jumhurus salaf dan sebagian ulama-ulama kita yang mewajibkan solat berjamaah dan hukumnya fardu ain, karena seorang yang sudah tua, buta lagi, jauh lagi rumahnya, tidak ada yang antar dan perjalanan tidak aman, tapi tidak mendapatkan rukhsah keringanan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gimana lagi dengan kita yang masih sehat-sehat, tidak ada masalah dalam perjalanan dan keadaan kita juga masih normal, ya, mata kita dan semuanya dalam keadaan fit, lalu kita bermalas-malasan untuk salat berjamaah. Sebagaimana juga salat khauf, salat ketakutan pada saat jihad tetap disyariatkan berjamaah. Bagaimana lagi kita dalam keadaan yang aman-aman saja, ya, kenapa tidak melaksanakan sholat jamaah? Itu Abdullah bin Ummi Maktum. Adapun Bilal terkenal, ya, seorang budak Habasyah yang dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau seorang yang paling pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Beliau yang dikenal dengan ucapannya ahad, ya, radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang didengar tapak kakinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga
sebelum beliau masuk ke surga, ya, masih di dunia sudah terdengar tapak kakinya di surga. Beliaulah Bilal bin Rabah, dan di antara kemuliaan beliau seorang yang dipercayakan menjadi muadzin Nabi SAW selama masa hidup Rasulullah, ya, karena sejak Rasulullah wafat beliau tidak lagi siap menjadi muadzin, walaupun para sahabat-sahabat sangat berharap dengan azan beliau, ya, tapi beliau minta izin dan beruzur karena kata beliau sejak Nabi SAW wafat beliau tidak mampu untuk melakukan azan setiap sampai kepada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau tidak kuat menahan tangisan beliau sehingga tidak bisa melanjutkan azan, ya, karena begitu cinta dan rindu terkenang dengan Nabi SAW. Maka sejak Rasulullah wafat beliau tidak lagi menjadi muadzin, tidak pada zaman Umar dan tidak pada zaman tidak pada zaman Abu Bakar dan tidak pada zaman Umar, kecuali pada momen ketika Baitul Maqdis pintunya diserahkan atau kuncinya diserahkan kepada kaum muslimin, penaklukan Baitul Maqdis yang mulia. Pada waktu itu Umar bin Khattab menyuruh Bilal radhiyallahu anhu untuk azan, ya, dan para sahabat menangis mengenang masa-masa indah bersama dengan Nabi SAW, apatah lagi karena Bilal waktu itu ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang beliau khawatirkan terjadi, beliau tidak bisa menahan tangisannya, maka para sahabat juga ikut menangis. Ini dua muadzin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sebenarnya ada juga muadzin yang lain di kota Makkah yang dikenal dengan Abu Mahdzurah, yang dikenal dengan Abu Mahdzurah. Itu juga sahabat yang merupakan muadzin Rasulullah yang dikenal dengan azan tarji', ya, oleh Abu Mahdzurah. Dan ada juga muadzin di Masjid Quba yang tidak disebutkan namanya, ya. Jadi sebenarnya ada beberapa muadzin, tapi yang paling terkenal untuk Masjid Nabawi dua ini, yaitu Bilal dan Ibn Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah azan ini memang perlu jelas, ya, perlu jelas siapa yang diamanahkan menjadi muadzin. Kalau sekedar azan, semua sahabat bisa azan, tapi memang perlu jelas di setiap masjid perlu ada muadzinnya. Ya, biasa kita datang ke masjid, sebagian masjid, ya, kita datang sudah masuk waktu belum ada yang azan. Lalu kita tanya, siapa muadzinnya? Dia bilang tidak ada muadzinnya. Siapa saja yang datang yang mau azan, ya. Ini tidak boleh, ya, ada yang semacam itu. Karenanya sebelum kita bangun masjid, siapkan semuanya itu. Siapkan siapa jamaahnya, siapkan imamnya, siapkan muadzinnya. Istilahnya ulama kita bahwa sajid qablal masjid. Masjid dulu ada orang yang sujud sebelum masjidnya. Makanya Rasulullah SAW telah membangun para sajidin, telah mentarbiyah orang-orang yang akan sujud sebelum mendirikan masjid. Mendirikan masjid itu nanti terlambat, nanti ketika hijrah, ya. Dan beliau telah mengkader orang yang sudah siap sujud sebelum adanya masjid, ya. Jangan masjid didirikan apalagi megah-megah lalu kosong lompong, tidak ada orang-orang, dan pengurusnya juga tidak jelas siapa muadzinnya, siapa imamnya. Nah, ini tidak pantas, ya. Jadi memang harus ada imam dan muadzinnya yang tetap. Makanya Umar pernah mengatakan, ya, ketika beliau sudah menjadi khalifah dan beliau membaca hadis-hadis tentang keutamaan muadzin, beliau mengatakan laulal khilafah lakuntu muadzinan. Seandainya bukan karena persoalan khilafah, bukan saya khalifah, saya mau pilih menjadi muadzin saja, karena begitu besar keutamaan muadzin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna Bilalan, Bilal itu, ya, ini apa pembagian tugas antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Inna Bilalan, Bilal itu yu'adzinu bilailin, azan di waktu malam hari. Di waktu malam hari artinya sebelum masuk waktu subuh, ya. Jadi sebelum masuk waktu subuh.
fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Artinya kalau dengar azannya Bilal, maka silahkan lanjutkan makan dan minum kita, jangan terganggu. Maksudnya bagi orang yang sedang makan sahur ya. Berarti sunnah ini utamanya pada waktu bulan suci Ramadan, dan secara umum sebenarnya ya sunnah adanya muadzin sebelum subuh dan adanya muadzin pada saat masuk subuh. Ini di antara sunnah yang jarang diamalkan ya oleh masjid-masjid, dan dia sunnah yang masih terus dipertahankan hingga hari ini di Mekah dan Madinah dan masjid-masjid yang ada di negeri-negeri yang faham tentang sunnah-sunnah yang mulia semacam ini. Jadi ada muadzin sebelum masuk waktu subuh dan ada muadzin setelah masuk waktu subuh. Apa gunanya? Dalam sebagian riwayat dikatakan liyurji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Apa tujuannya? Liyurji'a qa'imakum, agar mengembalikan orang yang sementara ibadah. Artinya orang yang sementara ibadah begitu dengar azannya Bilal, dia akan berhenti ya. Liyurji artinya kembali menyelesaikan ibadahnya, sementara ibadah. Kalau sudah azan berarti sudah akan masuk waktu subuh ya, sedikit lagi, sebentar lagi, maka dia sudah ukur ibadahnya, apakah dia langsung witir atau dia ringankan bacaannya supaya dia bisa perhitungkan. Waliyunabbiha na'imakum, dan juga tujuannya bagi orang yang masih tidur belum bangun, maka dia bangun ya, sudah hampir masuk waktu subuh, segera untuk bangun siap-siap. Apalagi kalau mau makan sahur, segera bangun untuk makan sahur. Itu diantara tujuan utama ya. Bilal radhiyallahu anhu ditugaskan untuk berazan. Tapi kalau azan yang pertama ini atau azan sebelum subuh ini ya, karena memang belum masuk waktu subuh, sebagai peringatan saja, tidak berpengaruh tentang makan sahur kita, bahkan terus lanjutkan makan sahur kita. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, kecuali sampai azan ibnu ummi maktum. Artinya kalau sudah azannya ibnu ummi maktum berhenti, artinya sudah masuk waktu subuh dan tidak boleh lagi kita makan ya. Karena inilah yang Allah maksudkan hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr ya, sampai sudah jelas mana benang putih dan mana benang hitam, yaitu masuknya waktu subuh, tidak boleh lagi makan dan minum. Siapa yang mengazan itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam sebagian riwayat ya, karena beliau orang yang buta, maka nanti beliau azan Abu Bakar ketika Bilal sudah mengatakan asbah, artinya sudah masuk waktu subuh, azan ya. Dan tentu saja subuh yang dimaksudkan adalah subuh fajar shadiq ya, fajar shadiq yaitu fajar yang memang sudah masuk waktu solat, bukan fajar kadzib yang belum masuk waktu solat subuh. Lalu berapa jarak antara azan pertama dan azan kedua ini? Di sini dikatakan lam yakun bainahuma, tidak ada jarak antara keduanya kecuali turun yang satu dan naik yang satu ya, karena waktu itu azannya bukan di tempat azan pakai mikrofon ya. Dulu azan di mana? Di menara ya, menara tanpa mikrofon lagi, karena memang ya belum ada alat pembesar. Jadi menara itu tempat azan, dan azan di masa itu ya, karena bangunan-bangunan tinggi tidak ada seperti kita hari ini, itu kadang suaranya sama saja dengan suara mikrofon kita hari ini ya. Kita mikrofon pakai mikrofon, tapi karena begitu banyak bangunan-bangunan yang tinggi, maka kadang sebagian tempat yang tidak terlalu jauh pun sudah tidak terdengar azannya ya. Dan adapun waktu itu mereka tidak pakai pembesar suara, tapi naik di atas menara lalu mengumandangkan azan mereka. Jadi jaraknya selang waktunya itu antara selesai azan Bilal kemudian turun
lalu naik Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagian mengatakan kalau begitu jaraknya sangat singkat, ya. Kira-kira berapa waktu itu dibutuhkan turun baru gantian naik yang satunya? Kira-kira berapa waktu? 1 jam? 1 menit? Ya. Pertanyaan, sekarang yang diamalkan berapa jarak antara azan pertama dan azan kedua? Azan sebelum subuh dan azan pada waktu masuk subuh, ya. Ini sengaja kita istilahkan azan pada waktu sebelum masuk waktu subuh dan azan setelah masuk waktu subuh untuk memudahkan. Karena ada istilah ini azan pertama dan kedua yang kadang tidak fahami tentang masalah as-salatu khairum minan naum, ya. Karena itu kita tidak gunakan istilah azan pertama dan azan kedua, tapi azan pada malam hari belum masuk waktu subuh dan azan ketika sudah masuk waktu subuh. Kalau di Saudi hari ini, ya, dan sejak beberapa lama itu yang diamalkan adalah 1 jam. Jadi umpama kalau seperti sekarang kita 4:30 masuk waktu subuh, 3:30 sudah azan malam, ya, azan sebelum subuh untuk mengingatkan, ya. Namun sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama kita dalam memandang ini. Sebagian termasuk Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz rahimahullah, guru dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau memandang jaraknya ini sebenarnya kisaran setengah jam saja, ya, kisaran setengah jam antara azan pertama dan antara azan yang sebelum waktu subuh dan azan setelah masuk waktu subuh, ya, setengah jam. Karena disebutkan dalam hadis ini hanya naik, turun dan naik. Cuma ulama kita yang mau menjelaskan bahwa ini bukan menitan, ya, bukan 1 menit 2 menit. Mereka katakan bahwa Bilal sebenarnya ketika selesai azan tidak langsung turun, tapi beliau memuraqabah, memperhatikan waktu subuh, ya. Karena kan ini beliau azan pada malam hari belum masuk waktu subuh, maka setelah azan beliau belum turun. Beliau perhatikan waktu subuh. Karena siapa yang akan azan kedua, azan waktu subuh? Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau tidak tahu sama sekali. Beliau akan dapat info saja sudah masuk waktu subuh, lalu beliau muazzin, beliau azan. Maka yang bertugas adalah Bilal. Karena itu ada jarak waktu, selang waktu. Jadi beliau tidak berarti begitu selesai langsung turun. Kalau itu memang sangat singkat, mungkin cuma berapa menit saja kita katakan jaraknya. Tapi ini selesai beliau azan, beliau tunggu, beliau amati, perhatikan, dan kalau sudah beliau yakin fajar shadiq sudah muncul, barulah beliau turun. Karena itu mengatakan jaraknya sekitar setengah jam atau mungkin lebih, ini insya Allah tidak mengapa, ya, tidak mengapa, ya. Artinya tidak harus jarak yang begitu singkat. Apalagi kata ulama kita, seandainya memang jaraknya cuma hitungan menitan saja, maka rasanya tidak cukup waktu bagi orang yang baru dikasih bangun, ya. Kalau umpamanya cuma hitungan menitan saja antara jarak 2 azan ini, maka orang yang baru bangun itu sudah terlambat, karena azan yang sebelum waktu subuh dan azan subuh jaraknya cuma 5 menit umpamanya, ya. Dia baru bangun, baru mau siap-siapkan, ya sudah ada azan kedua lagi. Atau orang yang sementara ibadah diingatkan bahwa akan masuk waktu subuh. Ini kalau terlalu singkat maka tidak cukup, sehingga faidah, hikmah dan tujuan untuk mengingatkan ini tidak terlalu bermanfaat kalau jaraknya sangat singkat, ya. Karena itu kita katakan jarak setengah jam ini sudah bagus, ya, dan paling maksimal 1 jam. Kalau istiwa 1 jam, ya, ikut dengan Saudi, ya, Masjid Haram, ya. Berarti Masjid Haramnya Makassar, ya, insyaallah. Sampai sekarang masih berlanjut, kadang dan kadang, ya, mudah-mudahan tidak hilang, ya. Jadi begitu, ya. Jadi
itu jarak antara azan malam hari dan azan ketika masuk waktu subuh. Dan ini bagus ya. Ini bagus, sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sewaktu beliau mengadakan yang dinamakan dengan azan sebelum masuk waktu Jumat. Beliau azan di mana? Di Zawra, dekat pasar. Dan itu sebelum masuk waktu Jumat ya. Makanya dua azan di waktu Jumat sebenarnya, atau disebutkan di situ nida'us salis ya. Utsman mengadakan azan ketiga. Kenapa dibilang azan ketiga? Karena azan pertama adalah azan kedua adalah qomat, juga disebut azan, dan azan ketiga adalah azan yang sebelum masuk waktu Jumat yang dilakukan oleh Utsman. Tapi itu bukan waktu sudah masuk Jumat ya, seperti yang dilakukan sebagian ya masjid-masjid hari ini. Tapi itu sebagai tanbih, peringatan ya, karena beliau melihat waktu itu orang di pasar masih ramai, padahal sudah seharusnya bersiap-siap ke masjid sholat Jumat. Karena itu beliau suruh untuk azan di sekitar pasar Zawra, lalu pergi ke masjid. Kalau hitungannya hari ini, kalau di Saudi, antara azan sebelum masuk waktu dengan azan setelah masuk waktu, azan Jumat, itu setengah jam ya. Jadi setengah jam. Dan ini saya kira bagus sebenarnya ya, bagus. Tapi ya walaupun diamalkan di masjid ya, sebagian yang memandang seperti itu, tapi kalau mau lebih tepat sebenarnya di luar ya, di pasar-pasar tempat keramaian ya. Makanya khilaf ya, apakah itu juga diamalkan secara pas seperti yang dilakukan oleh Utsman, ataukah kita cukup adzan pertama sebagai satu kali adzan untuk Jumat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Jemaah sekalian, yang terakhir hadis penutup dari bab ini singkat saja, hadis dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, faslun, perbedaan, ma baina siyamina, antara puasa kami, wa siyami ahlil kitab, dan puasanya ahlul kitab, akalatus sahar, makan sahur. Jadi di antara perbedaan, banyak sebenarnya perbedaannya, tapi di antara perbedaan puasa ahlul kitab, puasanya Yahudi dan Nasrani, dan puasa kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa ini diwajibkan juga kepada sebelum kita, tapi kita memiliki keutamaan. Puasa kita itu ada makan sahurnya untuk ambil berkah dan untuk membuat kita lebih kuat berpuasa. Adapun orang-orang sebelum kita, mereka puasa tanpa sahur. Karena itu mereka, dan ini juga pernah ada pada umat kita sebelum dinasakh, ketika mereka sudah buka puasa, lalu sudah itu mereka ketiduran, sudah tidur, bangun, biar belum masuk waktu subuh tidak boleh lagi makan ya, tidak boleh lagi makan ya. Jadi dia makannya tadi untuk makan buka sebenarnya. Dan kalau sudah terjaga, kalau sudah bangun lagi, sudah tidur lalu bangun dan belum masuk waktu subuh, tidak boleh lagi makan sahur ya. Cuma satu saja kesempatannya makan waktu buka puasa ya, buka puasa. Dan ini tentu saja berat, tapi begitulah agama kita lah agama yang paling mudah. Dinus samaha, ad-din inna dina yusrun, agama inilah agama yang paling mudah. Makanya kita doa ya, Rabbana la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan berikan kepada kami isr itu adalah beban-beban ya, beban-beban. Dan Allah mengatakan tentang nabinya, wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Dan nabi kita di antara sifatnya, beliau menurunkan, menghilangkan beban-beban yang pernah ada pada umat-umat sebelum kita, dan belenggu-belenggu yang pernah mengikat umat-umat sebelum kita. Syariat terdahulu berat, Yahudi dan Nasrani. Datang syariat Islam, dimudahkan semuanya ya. Maka agama ini adalah agama yang paling mudah, tapi sekaligus paling besar pahalanya di sisi Allah. Umat ini adalah umat yang paling dicintai, karena nabinya juga lah nabi yang paling dirahmati dan dicintai oleh Allah
falhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Makanya sepatutnya kita malu ya, kalau agama ini sudah agama yang paling mudah, syariatnya adalah syariat yang paling fleksibel, syariat yang paling diberikan banyak dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita masih sering mengeluh dan bermalas-malasan dalam mengerjakan syariat Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kawan sekalian, jamaah sekalian, beberapa hal tentang keutamaan sahur. Sebenarnya di sana ada beberapa keutamaan sahur yang lain yang tidak disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Di antaranya hadis yang mengatakan, hadis Muslim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Allah dan malaikatnya berdoa, bersalawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur ya. Makanya ketika kita makan sahur, kita bangun makan sahur, walaupun sekedar minum air ya, biar kita tidak lapar dan biar kita yakin kuat makan besok, tapi manfaatkan waktu itu untuk kita didoakan oleh para malaikat dan diberikan rahmat dan ketinggian derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwa insyaallah malam hari sebelum subuh nanti ya, mulai 3:30 ya, kalau dalam edaran Dewan Syariah yang antum mungkin sebagian sudah melihat, bahwa mulai pukul 3:34 ya di wilayah Indonesia Tengah, wilayah kita, akan terjadi gerhana bulan ya, gerhana bulan sebagian, dan sampai menjelang pukul 6 kalau tidak salah ingat ya, ada di edaran itu. Intinya yang kami mau katakan bahwa kami mengajak jamaah sekalian untuk memanfaatkan waktu ini untuk melaksanakan sholat gerhana ya. Ini kejadian-kejadian alam yang jarang terjadi, dan sunnahnya bukan sekedar mengamat-ngamati keindahan gerhana atau kejadian yang luar biasa itu, tapi yang sunnah adalah bagaimana ketika datang gerhana kita melaksanakan sholat gerhana, berdoa, beristighfar, dan berinfak, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya ya. Karena itu ada pesan-pesan penting untuk kita, utamanya pesan bahwa semua alam ini akan berhenti fungsinya nanti pada hari kiamat ya, karena Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami datangkan tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk membuat takut hamba-hamba Allah. Dan Allah mengatakan di surat Al-Qiyamah tentang bulan, wa khasafal qamar. Apa itu khasaf? Khusuf, gerhana ya, gerhana artinya tidak berfungsi ya lagi bulan, redup sudah cahayanya, tidak ada lagi cahayanya, yaitu di hari kiamat. Maka ketika terjadi yang seperti ini, kita mengingat kejadian-kejadian hari kiamat, maka kita berdoa kepada Allah dan banyak beristighfar dan melakukan sunnah sholat gerhana. InsyaAllah di Istiba akan dilaksanakan, kita siap-siap mulai 3:30 karena subuh sekarang 4:30 ya, sekarang 4:30, dan perhitungan kita ya, kalau kita nanti mulai setelah sholat subuh ya, mulai setelah sholat subuh, maka ya dikhawatirkan tidak cukup waktu ya, tidak cukup waktu, maka kita akan laksanakan sejam sebelum masuk waktu subuh bismillah ya. Kalau gerhana sudah terlihat ya, kalau sudah terlihat gerhana, karena informasi ini informasi dari BMKG dan kita jadikan sebagai bahan, dan nanti kita sholat kalau memang betul-betul terjadi gerhananya. Hadah wa wallahu taala alam. Dan ini kami sampaikan, kami tidak tahu adakah sholat juga di sini atau tidak ya. Yang jelas sebagai info bagi yang dekat Siba atau yang berkesempatan, mari kita ramaikan menghidupkan sunnah yang mulia ini. Hada wa sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.